Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin men-share bagaimana caranya kita membuat mapping di market ya. Dan hari ini sekaligus juga saya akan memberikan plan untuk XAUSD untuk minggu depan ya. Nah, sekarang kita mulai di time frame weekly. Saya itu typical trader intraday ya. Jadi saya sering memulai mapping itu dari time frame besar, dari daily. Nah, ini weekly ya. Kenapa weekly? Saya biasanya sering melihat gambaran dulu. Gambaran yang terjadi di time frame besar. Ini kita lihat harga respect dari supply. Kemudian di sini di area ini ada RBS. RBS itu apa? Resistance become support. Ini ya, contohnya ya. Resistance jadi support. Biasanya ini ketika sampai zona ini dia akan mantul sedikit. Kita akan mencari buy besok di area ini. Di area ini. Oke. Tandai ya zonanya. Ini zona kita untuk buy. Tapi kita harus mencari konfirmasi dulu. Kita tidak akan entry jika tidak ada konfirmasi. Nah, sekarang kita cek di time frame daily dan H4. Kita perkecil dulu gambarnya supaya gampang mappingnya. Yang ini tadi kita hapus dulu. Mohon maaf agak lambat, tapi yang penting teman-teman paham ya. Kita mapping dari 0, dari kosong nggak ada indikator, indikator. Kita nggak pakai indikator ya guys ya. Oke, sebelum kita mapping kita harus mencek dulu di mana liquidity-nya, di mana supply-nya, di mana bosnya, di mana demand-nya, di mana coach-nya. Oke, kita mulai menandai supply ya. 1 supply. Ini supply ya. Supply time frame daily, time frame weekly. Pokoknya ini supply time frame besar. Supply. Ini supply. Oke. Ini juga supply. Tapi sudah ke break ya. Sudah terbreak. Bisa dikatakan bahwa ini adalah zone coach. Oke. Coach adalah zona perubahan tren. Yang semula bearish menjadi bullish. Oke, kemudian kita cek bos-bosnya. Bos. Ini bos juga. Apabila di sini teman-teman ada yang belum paham tentang bos dan coach, bisa tonton video saya ya yang berikutnya, karena saya nggak akan menjelaskan di sini ya. Oke, kemudian kita tandai liquidity-nya. Liquidity itu ada banyak ya. Ada yang bentuknya sideways seperti ini. Seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Dia naik. Nanti saya contohkan ya. Ada juga seperti ini, turun. Nah, sekarang kita cek liquidity-nya. Di sini kita agak zoom dikit ya. Maaf. Nah, ini ya. Sangat jelas sekali ini liquidity. Bang, kenapa itu abang sebut liquidity? Oh, gini bro, kita lihat di sini. Dari zona ini aja, kita pasti bingung nentuin bosnya di mana, demand-nya di mana. Ini dia bentuknya itu trendline liquidity. Kalau kita sebutnya biasanya kompresi. Dia terkompresi ke atas. Biasanya di sini nih, di area ini, dia banyak memakan para seller. Kenapa? Ini supply ya. Dia sudah naik nih ke supply dan turun. Dan artinya supply ini sudah tidak fresh lagi. Dia naik. Karena mereka pikir akan turun, mereka yakin turun, mereka sell di sini. Dan ditarik ke atas, dan akhirnya MC. Nah, itulah trader yang
tidak paham mengenai liquidity. Nah, contohnya mana lagi bang? Ini ya, yang sekarang terjadi ya. Saya ngeri di sini nih, ngeri banget. Dari zona ini, kalau besok kita di sini nggak menemukan, kalau besok kita di zona ini tidak menemukan area tidak menemukan konfirmasi buy, kita jangan buy. Takutnya dia kejadian seperti ini ya, terkompresi dibanting ke atas. Ini juga terkompresi ya. Di saat terkompresi seperti ini, di sini liquidity, area ini akan gampang tersapu, yang berarti dia akan sangat mudah turun ke bawah. Dia akan sangat mudah turun ke bawah dengan candle panjang. Oke. Nah, besok planning kita itu guys, kita akan mengecek di time frame M30 dan M15. Tapi saya akan fokus di M15 dan M30. M30. Sebentar, kita zoom dulu. Maaf agak bingung ini candlesticknya. Kita zoom dulu. Nah, ini ya. Di sini ada zone demand. Ini adalah boss dan coach. Ini saya hapus dulu ya. Intinya ini adalah area buy kita. Tapi kita harus mencari konfirmasi. Konfirmasinya gimana bang? Konfirmasinya seperti ini. Ini kita lihat ya. Turun. Tapi sebenarnya ini terkompresi ya. Dia bisa aja turun lebih jauh lagi. Tapi kalau seandainya besok dia seperti ini pergerakannya, kita berani ambil buy di sini. Di sini buy kita. Nah, kenapa bang kok berani? Ini adalah supply terdekat. Oke. Ketika dia break, kita akan melakukan buy di sini. Ini juga kita sebut dengan coach. Kalau terjadi ya, ini kalau. Jadi kita tidak akan buy besok jika tidak ada konfirmasi. Karena apa? Saat ini di time frame H4 dan daily, di area ini tuh terjadi kompresi guys. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan tewas di sini. Dia bisa aja bergerak seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, kemudian seperti ini. Saya hapus dulu ya. Dia bisa aja bergerak seperti ini. Aduh, salah. Bergerak seperti ini. Nah, kita akan kena SL atau MC jika kita tidak menggunakan rule kita. Oke, planning kita besok ada di zone situ. Sekarang kita rapikan mappingnya ya. Kita masuk ke H4. Kita zoom lagi. Nah ini ya, analisa kita. Aduh, terlalu kecil gambarnya guys. Kacau nih. Enakan daily kayaknya nih. Kita pakai daily aja guys. Intinya besok kita memiliki plan buy di sini guys. Di sini oke. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kita akan mencari konfirmasi di area ini. Tapi teman-teman harus ingat ya, jika tidak ada konfirmasi jangan coba-coba untuk buy. Kalau mau buy sana sendiri. Oke, ini adalah plan kita untuk besok. Jika di sini ada konfirmasi buy ya. Jika di sini ada konfirmasi buy di time frame kecil. Jika tidak ada, jangan entry di situ karena berbahaya ya. Kita bisa MC nanti. Karena XAUSD ini 100 pip saja itu tidak sulit ya. Karena saya juga sering di sini mendapatkan profit 200 pip, 300 pip. Bahkan sempat dapat 400 pips. Oke, mungkin itu aja ya analisa saya hari ini. Semoga teman-teman semua
mengerti. Buat teman-teman yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih.